Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini yang menjadi landasan renungan kita terambil dari Mazmur pasal 73 ayat 12 sampai ke 17. Demikian bunyinya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Tema kita pada pagi hari ini adalah memperbarui kehidupan. Menurut kita sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan memperbarui kehidupan? Memperbarui kehidupan bisa saja adalah dengan mengganti pola pikir kita terhadap sesama. Atau ada yang kita ubah dalam hidup kita ini. Memperbarui seringkali orang mengartikan adalah orang yang baru atau sifat yang baru atau ada sesuatu hal yang diganti dalam hidupnya. Banyak orang yang terlalu senang dalam hidupnya. Banyak juga orang yang iri terhadap sesamanya. Hingga sampai lupa dengan Tuhan dikarenakan hal-hal duniawi, memiliki kekayaan, atau hidupnya yang baik-baik saja dengan tanpa persoalan yang dia alami. Nah, dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita dengan kehidupan kita saat ini? Mengapa kita kehidupannya begini-begini saja, tanpa ada kemajuan sama sekali? Tidak ada perubahan yang kita alami. Nah, sama halnya dalam bacaan pagi ini, bagaimana kehidupan orang fasik digambarkan dalam Mazmur ini. Kehidupan yang sangat enak, kehidupan yang sangat menyenangkan. Tidak ada sakit, kekayaan dan kemakmuran yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Kita tahu dalam Mazmur Asaf ini seorang pemimpin musik, Imam Lewi di Bait Allah. Dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Ada rasa cemburu yang dia alami. Kalau kita memperhatikan dari ayat sebelumnya, dari 2 sampai seterusnya, bagaimana perbandingan kehidupan yang dia alami. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ada banyak orang yang iri dengan kesejahteraan orang. Ada rasa dengki terhadap sesama. Namun pagi ini kita diajarkan bagaimana kita bisa menaruh harapan yang pasti kepada Allah. Kita dapat memperbarui kehidupan ini. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah adanya kejujuran dan ketulusan hati. Kita bisa memperhatikan dalam ayat 1 itu. Bagaimana orang-orang yang dijauhi karena hidupnya penuh kebohongan. Ada banyak juga orang yang jatuh karena ketidakbenaran dalam hidupnya. Orang suka berbohong dengan berbagai alasan. Apapun alasannya, kalau kita hidup dengan jujur, apa sih yang membuat kita susah untuk berkata yang sebenarnya? Atau kita harus
bertindak adil dalam hidup ini? Apakah kita juga memiliki ketulusan hati atau rasa cemburu yang selalu ada di dalam kehidupan kita? Orang yang tulus hatinya adalah orang yang tidak melihat status orang lain, tetapi dia memandang sebagai sesama ciptaan Tuhan, selalu memperlakukan hal-hal yang baik dan tidak membuat orang lain susah, tidak membuat hati orang lain terluka, tidak membuat hati orang lain sedih karena perbuatan, karena tindakan yang kita lakukan. Dan di situ juga Allah akan memberkati kehidupan kita. Yang kedua adalah dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika kita memperhatikan secara keseluruhan dalam perikop ini, pada ayat 17, 23, 27, dan 28, itu menggambarkan bagaimana kedekatan kepada Tuhan. Masuk dalam tempat kudus, kita memegang tangan Tuhan, di dekat Tuhan, jauh dari Tuhan akan mengalami binasa. Kita lebih suka dekat dengan Tuhan karena kita percaya Tuhan sebagai pelindung kita, Tuhan sebagai tempat untuk kita bercerita. Dan itu bukan hanya saja dengan kehidupan dan ucapan, namun kita mau meletakkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Mengapa demikian? Jika kita mau ada perubahan dalam hidup ini, maka kita harus melakukannya baik dengan jujur, baik dengan ketulusan hati, dan selalu dekat dengan Tuhan. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati